warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kosi MPD TV. Curahkanlah di hati kami asma-Mu ya Rahman ya Rahim, agar anak-anak para mahasiswa kami, wabil khusus ya Allah mahasiswa STAI Sultan Syarif Hasim Siak, para wisudawan wisudawati hari ini ya Rabbal Alamin, mendapatkan rasa kasih dan sayang-Mu selalu ya Rabbal Alamin. Mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini saya akan menyampaikan 3 mata kuliah, yakni yang pertama diagnosis kesulitan belajar, teknik penulisan ilmiah, strategi pembelajaran hadis. Good job. Untuk itu kita lihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi saya di dalam menyampaikan tugas kuliahnya berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saya Muhammad Ibrahim dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang lebih kurangnya dari pembahasan di bab 8 dalam buku Strategi Pembelajaran Al-Quran Hadis yang dikarang oleh Dr. Iwan Agus Supriyono MPD, juga sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Judul pembahasan di bab 8 adalah Strategi Pembelajaran Inquiry Al-Quran Hadis. A few moments later. Mengenai strategi, ada berbagai macam strategi belajar, mengajar. Tentunya strategi-strategi itu sudah ada banyak dijelaskan pada buku-buku, pada kitab-kitab yang lain. Tapi di sini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran inquiry. Dalam strategi ini, yang menjadi fokus pada pembelajaran inquiry adalah yaitu siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja kepada siswa. Dalam strategi ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam belajar. Dan guru hanya sebagai sumber, hanya sebagai pengawas, atau hanya sebagai konselor saja. Tujuan dari pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Karena strategi inquiry ini bertumpu pada kemampuan siswa. Tidak lagi sebagai guru yang menjadi poros utama dalam belajar, melainkan siswa yang dituntut aktif dalam belajar. Contohnya dalam tanya jawab bisa masuk dalam strategi inquiry ini. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator atau motivator belajar siswa. Adapun tahapan-tahapan strategi pembelajaran inquiry
di antara lain yang telah dijelaskan dalam buku ini, yaitu orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan kesimpulan. Dari berbagai macam tahapan-tahapan itu, tentunya yang paling dituntut adalah guru. Bagaimana menjalankan strategi ini dengan baik, sehingga menjadikan suasana belajar itu lebih menarik pada siswa. Tapi juga ada kekurangan dalam strategi ini, yaitu keterbiasaan siswa pada sekarang ini. Biasanya siswa itu belajar bertumpu kepada guru. Padahal pada strategi ini yang dituntut lebih keras, dituntut untuk lebih aktif adalah siswa. Maka harus ada penyesuaian, harus ada pembiasaan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar ini. Banyak kelebihan-kelebihan dari strategi inquiry ini. Antara lain, siswa menjadi lebih aktif karena tanya menjawab, dapat membentuk dan mengembangkan konsep dasar kepada siswa, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Tapi juga ada kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran inquiry ini. Jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Karena memang yang menjadi tumpuk ukurnya adalah siswa. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar, kebiasaan yang terdahulu. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada dalam strategi ini. Walaupun begitu, strategi ini adalah sebagai alat untuk belajar mengajar, yang pada intinya yang dituntut untuk lebih variatif adalah guru. Bagaimana membawa kelas itu menjadikan suasana belajar mengajar menjadi nyaman. Tujuan akhirnya adalah menjadikan siswa paham akan materi yang telah diberikan. Sekian dari saya Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.